sakit perut. Oke, pernah gak sih lu ngelihat gua presentasi kayak gini? Ah, Hand gesture coverage jeretet banget coba. udah rekam jip. Ah, ah. Oke, selamat malam semuanya. Bapak Erwin Adikusuma MKOM, dosen pengampu mata kuliah data mining, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian ya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota. Jonathan, yang pertama ada Jonathan Anggra Wijaya dengan NIM 3844. Lalu ada saya, Muhammad Iqbal Pateji dengan 3855 NIM-nya ya. Lalu ada ketua kami, Najdilan Biarasyada dengan NIM 3851. Satu, oke. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Prediksi Pendapatan Pekerjaan berbasis AI menggunakan metode Decision Tree. Oke. Slide berikutnya. Aduh, sorry. Ya, ini. Oke, pertama-tama kami akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Perkembangan artificial intelligence atau AI saat ini telah membuka banyak sekali lapangan pekerjaan baru, khususnya di bidang pengembangan teknologi berbasis AI. Namun layaknya pekerjaan di bidang teknologi pada umumnya, terdapat banyak kemampuan atau skill yang perlu dikuasai untuk dapat berkarir di bidang ini. Hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan penelitian ini. Penelitian kami bertujuan untuk memprediksi besaran pendapatan dari suatu pekerjaan di bidang AI berdasarkan kemampuan yang dibutuhkan, serta beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi pendapatan seperti lokasi perusahaan, tingkat pengalaman, serta ukuran dari perusahaannya. Dengan hasil prediksi ini, diharapkan dapat membantu para HRD suatu institusi ataupun perusahaan maupun mahasiswa dalam menentukan skill yang paling relevan dan menentukan untuk dikembangkan sesuai dengan karir yang mereka inginkan. Oke, berikutnya ialah deskripsi dataset. Kami akan menjelaskan dataset ini yang bersumber dari Kaggle ya, dengan judul Global AI Job Market and Salary Trends 2025. Data lengkapnya dapat dilihat di slide ini ya, sumber datanya. Oke, dataset tersebut memiliki 30.000 baris data yang merepresentasikan 30.000 lowongan pekerjaan di bidang AI, serta 19 kolom fitur yang mencakup berbagai informasi terkait pekerjaan tersebut. Jumlah data sebesar ini dinilai cukup memadai untuk melatih dan menguji model prediksi yang akan kami gunakan. Oke, slide berikutnya. Exploratory Data Analysis atau disingkat dengan EDA. Uh, EDA merupakan tahap awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik, struktur, serta pola yang terdapat dalam dataset sebelum kita masuk ke tahap pemodelan. Pada bagian ini, kami akan membahas penjelasan setiap fitur, statistik, deskriptif, variabel target, serta visualisasi datanya. Ya, seperti ini ya. Yang pertama ialah ada nama fiturnya yang terdiri dari title, experience level, serta kawan-kawannya. Lalu ada penjelasan fitur, yaitu ada nama pekerjaan, level pengalaman yang dibutuhkan, serta teman-temannya. Lalu ada tipe datanya kategorikal. Ada satu numerical nih, si remote ratio ya. Oke, ini juga sekian nama fitur, lalu penjelasan fitur, serta tipe datanya ya. Berikutnya ialah detail fitur numericalnya. Nah, di sini ada remote ratio. Rata-ratanya sebesar 50. Artinya, secara umum, pekerjaan dilakukan setengah remote. Nilainya berkisar antara 0 hingga 100 gitu. Lalu ada years experience, rata-rata pengalaman yang dibutuhkan ialah 6 tahun dengan nilai minimum 0 dan maksimum 19 tahun. Lalu ada job description length, yaitu rata-rata panjang deskripsi pekerjaan sekitar 1.802 karakter dengan rentang antara 500 hingga 2.499 karakter. Lalu ada benefit score, yaitu rata-rata skor benefit adalah 8 dari skala 5 hingga 10 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pekerjaan yang menawarkan paket tunjangan yang kompetitif sekitar segini. Lalu penjelasan target ya. Variabel target dalam penelitian ini nih adalah salary USD, yaitu pendapatan dalam satuan dolar Amerika Serikat yang bertipe numerikal. Dari statistik deskriptifnya, detail target ini kita dapat mengetahui bahwa rata-rata men-nya yaitu 118.670 dolar dengan standar deviasi 62.230 dolar. Angka ini cukup besar yang menunjukkan adanya variasi pendapatan yang signifikan antar pekerjaan. Dengan nilai minimum 16.621 dolar serta nilai maksimum 410.273 dolar dengan median
$103.207. Rentang pendapatan yang sangat lebar ini mencerminkan kompleksitas pasar kerja AI secara global dan menjadi tantangan tersendiri bagi model prediksi kami. Oke, ke slide berikutnya yaitu visualisasi data ya. Sorry. Jadi, pada saat ini kita dapat lihat target banyak menumpuk di sekitar range 50.000 sampai dengan 130.000 ya. Dan dapat dilihat target tersebut cenderung right-skewed karena nilai demand-nya lebih besar dari median serta lebih besar dari modusnya. Slide berikutnya. Oh ya, ini untuk distribution of salary USD lah ya. Untuk median salary by experience level di sini eh untuk 10 median sorry. Oke, maaf, ngeblank dikit. Kemudian nilai median untuk experience level dapat dilihat untuk setiap level dengan entry level pada $63.799.000 dan median levelnya $88.565.000 serta senior levelnya pada $123.311.000 dolar gitu. Ribu, sorry. Serta executive level pada 188.028 ribuan gitu kurang lebih ya, sorry. Kemudian ini dia adalah visualisasi untuk 10 median pendapatan berdasarkan titel pekerjaan tertinggi serta di sini juga ada pekerjaan data engineer memiliki nilai median tertinggi gitu. Slide berikutnya. Oke, di sini untuk experience level merupakan visualisasi gabungan berdasarkan experience level dan 8 level pekerjaan dengan nilai median tertinggi. Secara umum, dari visualisasi ini kami dapat melihat bahwa sebagaimana sebutan data pada setiap fitur, apakah distribusinya seimbang atau tidak, serta gambaran awal mengenai fitur-fitur yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap variabel target. Berikutnya. Oke, kita masuk ke dalam korelasi data kategorikal ya. Saat ini menampilkan hasil analisis korelasi antara fitur-fitur kategorik dengan variabel target, yaitu salary USD. Analisis korelasi ini menjadi dasar pertimbangan kami dalam menentukan fitur kategorik, mana yang relevan untuk dipertahankan, dan mana yang dapat dihilangkan karena memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap target. Heatmap ini menunjukkan korelasi fitur kategorikal memiliki dampak yang lemah pada target. Berikutnya, korelasi data numerikal. Kayak di sini, kami menampilkan heatmap korelasi untuk fitur-fitur numeriknya. Dari heatmap ini, kita dapat mengidentifikasi ada 2 hal penting, yaitu pertama, ialah apakah terdapat korelasi yang tinggi antara fitur numerik yang dapat menyebabkan multicollinearity, serta yang kedua yaitu fitur numerik mana yang memiliki hubungan yang paling kuat dengan variabel target salary USD. Demikian penjelasan saya mengenai bagian ini ya. Selanjutnya saya akan persilakan rekan kami, Jonathan Angriwijaya, untuk menjelaskan bagian data preprocessing. Oke, saya Jonathan Andrewijaya akan menjelaskan proses data preprocessing. Data preprocessing merupakan tahap yang menjadi penentu dalam proses pembangunan model machine learning. Kualitas data yang digunakan secara langsung mempengaruhi performa dan akurasi model yang dihasilkan. Pada tahap ini, kami melakukan 4 langkah utama, yaitu seleksi fitur, encoding data, kategorik, normalisasi data numerik, serta deteksi dan penanganan outlier. Jadi pertama, ada seleksi fitur yang penting. Jadi perlu dipahami bahwa tidak semua fitur dalam dataset itu memberikan kontribusi yang berarti terhadap prediksi target. Beberapa fitur tidak bermanfaat dan hanya membuang-buang daya komputasi atau menyebabkan noise yang mengurangi akurasi, sehingga fitur-fitur tersebut perlu dihilangkan. Nah, jadi oleh karena itu seleksi fitur kami lakukan melalui 2 pendekatan. Pertama ada mengevaluasi relevansi logis fitur berdasarkan pemahaman domain atau korelasi dengan target. Dan kedua dengan menghitung korelasi fitur tersebut dengan target. Jadi, ya, ini adalah fitur-fitur yang kami hilangkan. Pertama, ada posting date, application deadline, dan employee residence. Di sini kami anggap tidak ada berpengaruh, karena posting date itu hanyalah tanggal kapan
lowongan pekerjaan itu dibuat dan application data itu kapan lowongan tersebut habis. Sedangkan employee residence ini hanyalah tempat tinggal di mana pekerja tersebut berada. Dan banyak pekerjaan tersebut adalah pekerjaan remote atau yang bekerja dari internasional. Jadi di tempat tinggal di mana pekerja berada itu kurang begitu penting menurut kami. Kemudian ada job description untuk fitur numerical, ada job description. Ini hanyalah fitur yang menentukan seberapa panjang teks dalam lowongan pekerjaan tersebut. Jadi misal dalam postingan LinkedIn itu kan banyak teksnya. Nah, job description link itu hanya menentukan seberapa banyak karakter yang ada di situ. Kemudian ada encoding. Maaf, encoding. Jadi, model machine learning tidak dapat memproses data dalam bentuk teks secara langsung. Mereka hanya bisa menerima dalam bentuk angka, seperti binary atau numerik. Oleh karena itu, seluruh fitur kategorik perlu dikonversi ke dalam bentuk numerik. Kami menggunakan dua metode encoding yang berbeda, yaitu pertama metode label encoding, yaitu mengubah tiap-tiap kategori menjadi angka, misal ABC menjadi 1, 2, 3. Ya, jadi label encoding diterapkan pada fitur job title, experience level, employment type, company location, company size, education required, industry, dan company name. Dan kemudian ada metode binary encoding. Binary encoding ini membuat semua kolom pada disitu jadi hanya binary 0101. Jadi ini menghindari ordinalitas. Jadi tidak ada urutan yang kami aplikasikan pada fitur required skill. Kemudian ada normalisasi data numerikal. Jadi, karena penelitian ini menggunakan algoritma decision tree yang merupakan sebuah algoritma berbasis tree, maka normalisasi data tidak diperlukan. Hal ini karena algoritma berbasis tree membuat keputusan dengan membagi nilai absolut suatu fitur, sehingga jarak antar fitur numerikal tidak penting. Hal ini berbeda dengan model berbasis distance seperti linear regression yang menghitung menggunakan misal seperti Euclidean distance, itu kan berdasarkan jarak. Jadi, tree tidak memerlukan normalisasi. Kemudian ada deteksi outlier pada fitur numerikal. Nah, outlier ini adalah nilai yang sangat di luar jangkauan rata-rata nilai lainnya. Jadi, untuk deteksi outlier pada fitur numerikal, kami menggunakan metode IKR atau interquartile range. Jadi rumus IKR seperti ini. Pernah kita hitung dulu Q1-nya, itu nilai median dari setengah data atas. Kemudian, jadi dataset itu dibagi dua dulu, kemudian kita hitung nilai median bagian atas. Kemudian Q2-nya sama, tapi kita hitung nilai median data bagian bawah. Kemudian IKR-nya itu adalah salah tulis ini Q3 sini. Jadi Q3 kurang Q1. Kemudian min ini adalah batas bawahnya, yaitu Q1 kurang 1,5 dikali IKR. Kemudian nilai batas maksimumnya Q3 ditambah 1,5 dikali IKR. Jadi, jika nilai data point tersebut kurang dari min atau lebih dari max, maka data point tersebut dianggap outlier dan perlu diproses entah dihilangkan atau diganti. Kemudian kita menggunakan visualisasi untuk lebih gampang. Kita lihat bahwa dataset ini tidak memiliki outlier pada fitur numerikal. Jadi proses outlier removal tidak diperlukan. Oke, saya Najil Mirasada akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sekarang kita akan masuk ke modeling, teman-teman. Nah, kita menggunakan rumus algoritma decision tree. Yang pertama itu ada, nah bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah prediksi koordinat T. Dan cara mendapatkannya itu ya jumlah data kan kita ada 30.000, tapi untuk prediksi manual cuma menggunakan 5 data saja untuk sebagai sampel. Nah, lalu ada target aktualnya, itu target yang kita gunakan pada tree. Sini ada rumus error. Nah, kita perlu dapetin errornya nanti actual dikurang bukan prediksi pada node dikurang target aktualnya nanti. Pembagian pohon left dan right gitu cara di node-nya, menghitung weight-nya setelah kita split left and right, menghitung error setelah split. Dapetin mean square error ya, berarti nanti square errornya itu kita rata-ratakan dengan rumus
MSE node-nya dikurang split-nya. Oke. Nah, saya akan lanjut ke Excel. Oke. Nah, sini kita menggunakan 5 data itu yang kami ambil secara random. Nah, pertama kita prediksi node-nya dulu. Dengan 5 ini kita bikin average. Nah, kita dapat di sini value-nya. Selanjutnya kita menghitung error-nya. Nah, cara menghitung error itu adalah salary yang sudah kita punya dikurang dengan prediksi yang kita punya, prediksi node yang tadi yang kita average dari ini. Ya, dapatkanlah value error. Nah, ini masing-masingnya untuk kolom ini, untuk kolom data ke-1 dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung square errornya, tinggal pangkatkan 2 saja. Lalu setelah dapat itu kita hitung MSE root-nya dengan cara ini kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan 5 karena total datanya 5. Dapatlah MSE root. Lalu kita tentukan splitnya. Nah, kita di sini menggunakan experience level karena ini belum saya jelaskan, tapi fitur importance kita menggunakan experience level sebagai fitur terkuat. Itu ada 3 kandidat dengan karena ada 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita menggunakan 3 threshold, 0 tambah 1, 1 tambah 2, 2 tambah 3, kita menemukan 3 threshold. Nah, kita gunakan untuk menguji yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita cari yang mana yang gainnya yang paling besar. Jika gainnya paling besar, maka kita akan menggunakan threshold itu untuk menggunakan membangun sebuah tree. Nah, untuk threshold experience level yang lebih kurang dari sama dengan 0,5, karena data kedua, yaitu yang ini ya, data kedua itu experience levelnya kurang dari 0,5 kan. Nah, jadi kita pilih ini untuk left node-nya dan right node-nya sisanya karena lebih dari 0,5. Nah, prediksi left node itu tadi yang kita hitung karena ini cuma satu data, jadi menggunakan prediksi left node ini, terus right node-nya kita tambahkan, terus kita min keempat data sebelumnya. Ini MSLF-nya 0 karena cuma bisa data, terus prediksi node-nya ya ini tadi ya, dibagi 4 seluruhnya. Terus hitung errornya kita dapatkan lah ya segini, dan score errornya dapat segini. Dari ini kan dikurang prediksi node-nya ini. Kita lanjut aja ke right. Ini dari square error kita rata-ratakan ya. Nah, MSE itu n left karena MSE left-nya 0, jadi kita nggak usah hitung n left-nya lagi. Yang left kita hitung yang right aja karena ini 4/5 ya tadi kan, 4 dari 5 ada di right dikali MSE right-nya ini. Dan kita dapatkan weighted MSE-nya ini. Nah, untuk mencari gain-nya untuk 0,5 pilih basah ah. Nah, untuk mendapatkan gain dari weighted MSE, yaitu MSE root kita dikurang dengan weighted MSE. Kita dapatkan value gainnya untuk 0,5. Terus selanjutnya kita masuk ke ini kan kita udah dapat nih gainnya 0,5. Kita lanjut ke 1,5 yang thresholdnya. Nah, yang left node kita ada 2 dan 3 karena ini lebih dari 1,5 kan, ini dan ini kurang dari 1,5. Maka dari itu thresholdnya yang left node itu 2 dan 3. Nah, selanjutnya prediksi left node dulu, data 2 dan 3 kita tambah terus kita bagi 2, dan ini 3 data sisanya kita bagi 3 sama kayak sebelumnya. Errornya kita dapat dari salary USD dikurang prediksi left node atau right node. Nah, yang left dulu, jadi kita dapat error, square error ini di square errornya dapat MSLF itu average dari square error ini sama ya value-nya, jadi minnya juga sama. Ini melakukan hal yang sama, lalu kita masuk ke ini yang lebih penting, weighted MSE-nya. Ini kan tadi kan 2/5 dikali MSE lab-nya ini 1, 2 terusnya
Nah, dapatkanlah value ini. Nah, dikurang lagi MSR, dikurang weighted MSR. Kita dapat value segini. Jadi ini lebih besar daripada yang sebelumnya. Jadi 1,5 lebih bagus sebagai split. Nah, ada satu lagi yaitu 2,5. Yang kurang dari sama dengan 2,5 itu cuman ini ya, ada data kedua, ketiga, dan kelima. Oke. Nah, 2, 3, dan 5, rate-nya 1 dan 4. Kita prediksi lokal halnya sama seperti sebelumnya, saya tidak perlu capek menjelaskan ya. Ini seri USD-nya dibagi 3 untuk data 2, 3, 5. Ini juga sama. 1 dan 4 bagi 2 average ya. Errornya sama kita dapetin dari seperti sebelumnya. Yang penting tuh di sini kita kali ini kan 3/5 dikali MSLF-nya ditambah 2/5 dikali MSRI, dapat weighted MSR-nya. Lalu kita hitung gain. Nah, di sini dari 3 perbandingan ini gainnya untuk 2,5 itu lebih besar. Nah, jadi best split-nya itu ada di 2,5. Jadi untuk split pertama kita dapat ini ya, pohon pertama kita itu, ini rootnya yang kita hitung tadi awal-awal. Terus ini left node dari 2,5. Oke, berarti kita makainya ini ya teman, 2,5 untuk left node nya, berarti 2, 3, dan 5, rate-nya 1 dan 4. Nah, karena threshold terbaik itu 2,5. Nah, kita bisa lanjut lagi. Ini tuh masih bisa dibagi. Ini udah tidak bisa karena ini experience levelnya sama dengan 3. Bisa, tapi menggunakan fitur lain seperti employment type mungkin. Jadi tidak menggunakan experience level lagi untuk fitur membaginya, splitnya. Nah, ini bisa, ini masih bisa karena ada 0, 1, 2. Nah, ini kita hitung lagi sebenarnya. Ini lebih jelas di laporan ya. Ini kami hitung sendiri. Nah, di sini kan ada thresholdnya 0,5 dan 1,5. Perhitungannya sama. Gainnya sekitar berapa ya? 8 berapa nih? 815 juta gitu. Untuk yang 1,5 sekitar 1 miliar gitu. Nah, base splitnya itu ada di 1,5 karena dia lebih besar daripada gain ini. Pokoknya rumusnya itu gain yang terbesar dari threshold bakal dipilih sebagai split. Nah, kalau digabung dengan yang node 1 dan 2 dan 3, maka hasilnya itu seperti ini. Hasil terinya. Ini cuman baru 5 node karena sebenarnya ada 1.500-an node karena untuk data kami cukup besar, itu 30.000 data ya. Oke, itu adalah perhitungan manualnya. Nah, untuk di DS3 di orange itu parameternya ada industrial tree, terus min sample list-nya ada 5, split, dan depth-nya ada 10. Nah, kita masuk aja. Nah, ini CSP-nya kami select column yang nggak penting. Terus data table ini sebelum diapa-apain ya. Terus kami tes, kami split 2 trend dan test. Lalu kami menggunakan tes, kami mencoba learnernya itu 3, grand boosting, tree, dan random forest. Sebenarnya yang paling bagus itu kalau kita buka, kalau dibuka itu yang terbagus itu adalah tree, gradient boosting. Cuman karena tree lebih simple rumusnya, jadi kami menggunakan tree. Oke, di predictions. Lalu mau ngulang aja nggak? Sejam. Kada optimal banget anjir. Oke, kita tunggu dulu bentar. Pikat aja dulu. Oke. Setelah kami split trend dan tesnya,
kami gunakan 3 model untuk melakukan scoring. Nah, di sini yang terbaik itu sebenarnya adalah gradient boosting. Cuman karena penelitian kami menggunakan tree, jadi kami menggunakan perbandingan saja. Nah, di prediction kami menggunakan tree ya. Meskipun model terbaiknya adalah gradient boosting. Oke, di sini setelah Fred, ini cukup oke lah ya, nggak terlalu jauh, 85% gitu akurasinya karena mean absolute errornya. Dan ini ada fitur important terakhir. Di sini yang paling penting itu adalah fitur experience level, diikuti dengan years experience, dan 10 teratas adalah ini. Jadi kenapa kami menggunakan itu pada perhitungan manual? Karena experience level adalah fitur terkuat dari fitur-fitur lainnya. Nah, selanjutnya adalah evaluasi yang akan dilanjutkan oleh Jonathan. Jadi evaluasi ini adalah untuk mengukur seberapa kemampuan model setelah dibuat. Jadi evaluasi model regresi memiliki banyak metode, dan pada penelitian ini kami memilih untuk menggunakan 4 metode, yaitu root mean squared error, yaitu untuk mengukur rata-rata seberapa jauh prediksi meleset dengan nilai aktual. Kemudian ada mean absolute error, mengukur seberapa rata-rata nilai absolut seberapa jauh prediksi meleset dengan nilai aktual. Kemudian mean absolute percentage error, yaitu rata-rata perbedaan nilai prediksi dengan aktual dalam bentuk persentase. Dan R squared, yaitu mengukur seberapa persen variasi target dapat dijelaskan oleh model dibandingkan dengan hanya memprediksi nilai rata-rata. Ya, jadi rumus root mean squared adalah sebagai berikut. Dan untuk rumus mean absolute error, rumus mean absolute percentage error, dan rumus R squared. Jadi, pertama kita evaluasi dulu perhitungan manual yang telah kita lakukan tadi. Di sebelah kolom kiri adalah nilai aktual target, dan sebelah kanan adalah nilai target yang diprediksi oleh model. Jadi pertama, RMSE-nya atau root mean squared-nya adalah 35.474. Yang artinya secara rata-rata model meleset sejumlah 35.474, dan untuk mean absolute error 25.644, dan mean absolute percentage error 0,1551 atau dibaca dengan 15%, dan R squared 0,87 atau dibaca 87%. Nah, untuk evaluasi perhitungan model yang menggunakan tools Orange tadi, RMSE-nya adalah 25.924, mean absolute error-nya adalah 18.652, mean absolute percentage error adalah 0,1661 atau 16,61%, dan R squared-nya adalah 0,82 atau 82%. Dari evaluasi tersebut dapat dilihat bahwa model memiliki akurasi yang lumayan bagus dalam memprediksi pendapatan pekerjaan berbasis AI. Nah, kemudian adalah visualisasi tree dari perhitungan manual tadi. Dapat dilihat, jadi dia ada dari root node 1 dulu, kemudian dipisah dengan fitur experience level kurang dari atau sama dengan 2,5. Jika dia kurang dari, maka dia akan menjadi node pindah ke kiri, dan jika dia di atas 2,5, maka dia akan pindah ke kanan. Dilihat sampai node 1, 2, 3, dan 4, 5. Kemudian, ini adalah visualisasi model decision tree. Oke, ini mungkin terlihat agak susah nih. Kami mau nggak mau kami menggunakan Python untuk memvisualisasikannya, karena di Orange nih kami tidak bisa screenshot karena terlampau besar, maka mau nggak mau kami pakai Python. Ya, jadi ini adalah fitur terpenting dari datasetnya, dapat dilihat sendiri ranking menurutnya. Ini kami mengurutkan 21 fitur terbaik, dapat dilihat sendiri. Nah, kemudian ini perbandingan decision tree dengan algoritma lain. Jadi tadi sudah kita lihat decision tree hasilnya. Kemudian kita bandingkan dulu dengan Random Forest. Random Forest memiliki RMSE 24.634, MAE-nya 17.969, mean absolute percentage error-nya adalah 0,1599 atau 16%, R squared-nya adalah 0,84 atau 84%. Dan gradient boost, RMSE-nya 24.059, mean absolute error-nya adalah 17.678, MAPE-nya adalah 0,1594 atau 0,16% dibulatkan. Dan R squared-nya adalah 0,85%. Jadi dapat dilihat
ada algoritma lain yang memiliki akurasi lebih tinggi. Random forest dan gradient boost masing-masing memiliki hasil evaluasi yang lebih bagus dibanding decision tree. Tapi ada alasan decision tree masih digunakan. Pertama, decision tree itu lebih mudah dipahami dan dihitung manual. Jadi dia lebih gampang dipahami oleh orang-orang. Kemudian, dalam daya komputasi, dalam segi waktu, serta efisiensi energi, decision tree lebih efisien dalam dua hal tersebut dibanding random forest dan gradient boost. Decision tree lebih cepat dan memerlukan daya yang lebih kurang. Oleh karena itu, walaupun decision tree di sini lebih rendah hasilnya, decision tree masih banyak digunakan di dunia nyata. Sekian dari kami di kelompok 1, sedang saja sudah.